change my mind about it. Inside out, you are beautiful. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Itu tadi adalah petikan lirik dari lagu yang baru saja kami perdengarkan untuk Anda yang berjudul Mindset. Mindset ini dibawakan oleh Berry Avenue ya, yang membuka kebersamaan kita dalam program Smart Happiness. Dan topiknya pas banget dengan lagu ini, Mindset versus Behavior on COVID-19. Ini yang kita akan bahas dan saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini, Mbak Ola? Baik, pastinya. Are you happy, Pak Arfan, today? Ya, lebih happy, lebih seger sekarang nih. Udah lebih fit. Lebih happy, lebih segar, lebih fit ya. Ya. Dan sudah siap nih kita akan mengajak smart listener ya untuk membahas mengenai mindset dan juga behavior. Ini menarik nih kalau kita membahas mengenai mindset versus behavior on coronavirus 19 ya. Tapi sebelum sampai ke situ, nah mungkin dari lagu dulu ya kan. Di bagian mana yang ingin Pak Arfan berikan penekanan gitu? Mungkin di liriknya atau di makna lagunya, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini lagu yang bagus sekali ya mengenai mindset gitu ya. Dan kata-katanya tadi itu ada di baris yang pertama ya. Jadi yang menunjukkan bahwa yang namanya mindset itu sesungguhnya tidak mudah untuk diubah Mbak Ola. Ya. Jadi tidak semudah itu gitu ya. Kata-kata bisa berubah dengan cepat, perilaku bisa berubah dengan cepat, tapi yang namanya mindset itu nggak bisa berubah dengan cepat gitu. Nah, dia tadi mengatakan, I got my mindset on you. Ya, aku punya mindset tentang kamu gitu ya. There is nothing you can do to change my mind about it. Tidak ada yang mampu kamu lakukan untuk mengubah pikiranku tentang kamu, gitu dia bilang. Inside out, you are beautiful. Namanya juga lagu tentang cinta ya. Iya. Jadi dia bilang inside out, dari dalam keluar itu kamu adalah orang yang indah, ya, yang cantik, ya, yang menawan gitu ya. There is nothing you can do to change my mind about you. Tidak ada satupun yang bisa kamu lakukan untuk mengubah mindset aku terhadap kamu. Seperti itu Mbak Ola. Oke. Baik, baiklah. Terima kasih nih, kita dipuji gitu ya, kita indah luar dalam ya, smart listener ya, dari lagunya tadi. Baik, Pak Arfan, kita bahas ini tentu berkaitan dengan bicara tentang mindset. Ini kan sesuatu yang sudah tersimpan dan itu menggerakkan gitu ya, dan juga mendorong apa kata-kata yang keluar dengan tulus begitu. Nah, kita mungkin bahas mindset dan behavior berkaitan dengan COVID-19 ini. Apa yang mungkin sebelum kita jeda ya Pak Arfan, yang mendorong Pak Arfan mengajak kita untuk membahas ini? Apakah Bapak melihat bahwa banyak orang yang hingga kini masih memiliki mindset yang salah ya, sehingga kemudian menghasilkan behavior yang salah juga, meskipun ya mungkin pemerintah sudah memerintahkan kita untuk ini itu, bahkan mungkin bikin undang-undang kalau nggak pakai masker dihukum, kalau nggak divaksin, kalau nggak ikutan vaksin nanti ada undang-undang yang mengatur dan sebagainya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ada dua alasan sih kenapa kita mengangkat topik mindset versus behavior on COVID-19 ya. Yang pertama adalah karena baru 2 hari yang lalu kita memperingati 1 tahun adanya COVID-19. Munculnya COVID-19 ya. Jadi kita jangan ucapkan selamat ulang tahun ya Pak. Apalagi selamat panjang umur lagi ya, itu bahaya sekali. Iya, jangan dah. Tapi ini perlu menjadi sebuah peringatan bagi kita ya, sebuah warning, sebuah reminder bagi kita bahwa ternyata ini lebih dari yang kita bayangkan ya. Kan banyak orang dulu yang membayangkan katanya bulan Juni sudah selesai, kata gitu ya. Kemudian akhir tahun sudah selesai gitu ya. Ternyata ini sudah setahun ya. Dan sekarang ini sudah ada varian baru COVID-19 yang katanya datang dari Inggris gitu. Jadi virus ini bisa bermutasi gitu. Dan namanya juga sudah bukan virus 19 lagi, tapi B117 gitu ya. Nah ini kan, ini apa lagi nih gitu ya. Ini sesuatu yang betul-betul harus menjadi warning bagi kita gitu ya. Jadi alasan pertama karena itu Mbak Ola ya, kita sudah setahun ini memperingati
peringatan 1 tahun masuknya COVID-19 ke Indonesia ya di tanggal 2 Maret kemarin ya Mbak Ola. Nah yang kedua ini adalah sebuah topik pembelajaran sesungguhnya dari minggu lalu ya, karena minggu lalu saya sudah cerita ya ketika saya terserang COVID-19 seperti apa rasanya, seperti apa pembelajarannya, dan salah satu pembelajaran terpenting dari saya mendapatkan terpapar COVID-19 ini adalah perubahan mindset. Nah ini, perubahan paradigma, yaitu berubah dari tadinya tidak percaya bahwa COVID itu ada, atau saya seringkali mengatakan, itu sih hanya flu biasa aja lah. Ya. Dan setiap orang juga bisa dengan mudah terkena flu ya. Nah, kemudian saya berubah mindset menjadi mengatakan bahwa COVID-19 itu ada dan berbahaya dan jahat gitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya COVID-19 gitu. Itu Mbak. Ya. Baik, Smart Listener, kami mau mengajak Anda membahas ini lebih dalam lagi. Namun ada baiknya ketika kita membahas, saya jadi sepakat ini berdasarkan apa masukan-masukan dari Smart Listener ya, dan juga melihat apa yang berkembang di sosial media, di media dan sebagainya. Ada baiknya ketika kita mendengarkan sesuatu yang membahas mengenai COVID-19, kita mendengarkannya secara utuh. Jadi kita nggak sepotong-sepotong ya, supaya tidak salah paham. Iya, supaya tidak salah paham. Terus apa kaitannya antara mindset dengan behavior ya, berkaitan dengan COVID-19 ini nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Tetapi apakah Anda termasuk yang telah berubah mindsetnya memandang COVID-19 ini, atau Anda tetap memandang bahwa ini adalah bisa-bisaannya pemerintah lah ini ya, atau konspirasi apa begitu ya, atau ini ya hanya sekedar flu biasa saja? Silakan, apapun itu mindset Anda, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi persoalannya adalah dengan kondisi sekarang, kenyataannya COVID-19 itu memang benar-benar ada faktanya. Tapi jadi sesaat membahas ini, Sinar dan juga sahabat yang bergabung, mindset versus behavior on coronavirus ya. Ini yang menjadi topik bahasan kita dalam Smart Happiness. Anda kami ajak ya untuk kasih komentar. Ini setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun kita berhadapan dengan coronavirus ya. Virus corona ini, apa tanggapan yang paling dalam dari hati Anda tentang situasi saat ini, tentang virus ini? Silakan Anda boleh sampaikan ke 0812 11 12 959. Kemudian juga Anda bisa live chat ya di YouTube ya, channel Smart FM. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Palembang, kemudian Pekanbaru dan juga Medan. Hai, Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor ya, kemudian juga kota-kota di sekitarnya. Ada 10 kota di mana Smart FM hadir. Saya yakin di 10 kota ini mindsetnya beda-beda, behaviornya juga beda-beda. So, let's go. Anda bisa kasih komentar dan pandangan Anda ya. Pak Arfan, seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya, ada 10 kota ini, saya udah yakin banget 10-10-nya ini nggak mungkin persis plek keteplek itu sama begitu ya mindsetnya berkaitan dengan virus corona ini. Tetapi sebelum kita jauh membahas lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang membentuk mindset ini, Pak Arfan ya? Apakah tontonan ya, informasi yang masuk lewat tontonan, lewat apa yang kita dengar, apa yang kita baca? Kalau iya, apa menurut tanggapan Bapak melihat kemampuan masyarakat Indonesia dalam mencerna informasi? Silahkan. Very good question, Mbak Ola. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apa sih sebetulnya yang membentuk mindset? Ada banyak sekali Mbak Ola. Ya, mulai dari informasi yang kita dapatkan, ya, kemudian belief kita. Nah ini ya, belief, kita bicara mengenai kepercayaan gitu. Jadi saya secara bercanda saya seringkali mengatakan gitu belakangan ini bahwa kalau bicara mengenai kepercayaan itu kan ada yang namanya agama itu ada Islam, Kristen, Hindu, Konghucu gitu ya. Tapi di era sekarang ini sebetulnya cuma 2 Mbak Ola. Yang namanya kepercayaan cuma 2. Percaya bahwa corona itu ada, gitu ya. Satu lagi nggak percaya bahwa corona itu ada, gitu. Jadi secara gampang adalah ada yang namanya believer, ada yang namanya non-believer, gitu ya. Nah, saya sebelumnya termasuk non-believer nih, tapi kemudian sudah convert gitu, sudah berubah menjadi believer karena sudah mengalami sendiri. Jadi yang namanya model perubahan itu Mbak Ola, see, do, get.
C itu adalah mindset kita, cara kita melihat. Itu akan mengakibatkan do, cara kita berperilaku. Dan ujungnya adalah apa yang kita dapatkan, get gitu. Nah, itu nanti akan ketahuan di situ gitu ya. Jadi model perubahan itu rumusnya sederhana sekali. Ini saya ambil dari seorang pakar leadership ya, yang namanya Stephen Covey, yang menulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, Mbak Ola. Ya, jadi see, do, get. Nanti kita akan masuk lagi ke dalam model ini, see, do, get gitu ya. Nah, mindset itu apa sih? Nah itu ada belief di sana, ada informasi yang masuk, ada persepsi kita. Jadi informasi yang masuk itu bisa sama, Mbak Ola. Tapi persepsi si A dan si B berbeda gitu. Padahal informasinya sama, gitu ya. Kemudian yang namanya mindset itu ada apa lagi sih? Ada niat kita. Nawaitu itu intention itu adalah bagian dari mindset, gitu ya. Kemudian pikiran-pikiran kita. Kan pikiran kita kan sering bikin teori-teori sendiri kan? Gitu ya. Betul. Kemudian asumsi-asumsi kita. Asumsi kita. Prasangka-prasangka ya atau prejudice. Itu juga bagian dari mindset. Kemudian pengalaman kita. Nah, saya ini pengalaman ini nih terutama yang paling penting nih bagi saya gitu. Ya karena belief dan sebagainya itu akhirnya kalah. Ketika saya sudah mengalami benar-benar, oh begini ya rasanya, 80% paru-paru saya warnanya putih Mbak Ola itu di ronsen itu. Terpapar COVID-19 itu 80% putih. Saturasi saya itu di bawah 90 Mbak Ola. Padahal saturasi yang normal ya. Yang normal itu harus di atas 94 gitu. Dan itulah pada akhirnya karena pengalaman seperti itu di malam hari jam 12 malam Mbak Ola. Itulah yang membuat saya akhirnya mau pergi ke rumah sakit pada jam 12 malam. Padahal rumah sakit di Jakarta tidak ada yang mau menerima saya satupun. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit di Bekasi gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena pengalaman gitu. Jadi belief saya tadinya saya tidak percaya ya kepada yang namanya corona ini. Bahkan sudah sakit pun saya masih berharap bahwa saya itu bukan COVID tapi tipes gitu ya. Bahkan saya merasa sangat kecewa gitu ketika dokter mengatakan, "Pak, ini saya sudah cek tipesnya. Nggak ada sama sekali. Normal, bagus." Aduh, Dok, gitu ya. Coba tipes, Dok, gitu ya. Ternyata ini COVID sih gitu, ya. Dan yang membuat saya akhirnya mau dilarikan ke rumah sakit bukan apa-apa, pengalaman. Karena saya mengalami sendiri, saturasi saya di bawah 90. Dan kalau dibiarkan terus, itu bisa mengakibatkan kondisi yang fatal gitu. Bisa mengakibatkan kematian gitu. Jadi ini yang akhirnya membuat saya berubah mindset gitu. Ayo langsung deh, nggak ada cara lain gitu. Ya, termasuk juga yang membuat mindset kita adalah cara pikir kita, kebiasaan kita berpikir seperti apa begitu Mbak Ola. Ya kemudian juga adalah teori-teori yang kita pahami selama ini gitu Mbak Ola. Teori apapun gitu. Ya jadi kalau bicara mindset itu sesungguhnya ada banyak sekali gitu yang ada di dalam pikiran kita ini yang sifatnya abstrak. Nah, karena abstrak, banyak orang yang tidak mau mendalami itu, Mbak Ola. Padahal, nah, ini yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, Mbak Ola. Badan Pusat Statistik itu pada bulan Oktober tahun 2020 melakukan penelitian. Penelitiannya menarik sekali. Siapa di antara Anda yang percaya corona dan tidak percaya bahwa corona itu ada? Ternyata di Indonesia ini, Mbak Ola, ada 17% penduduk Indonesia yang tidak percaya bahwa corona itu ada. Nah, 17% itu jumlahnya berapa coba? 45 juta, Mbak Ola. Jadi ada 45 juta orang yang non-believer ini, yang tidak percaya bahwa corona itu ada. Termasuk satu saya gitu. Ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya saya sudah mempunyai pengalaman yang cukup membuat khawatir banyak orang gitu ya, bahwa saya tidak bisa diselamatkan, maka saya merasa mendapatkan sebuah misi dari Tuhan gitu, bahwa ini tugas saya nih, masa sudah 24 hari ya ada di rumah sakit, ruang perawatan ya, ruang perawatan di ICU, saya tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah tugas saya merasa bahwa tugas saya apalagi sebagai motivator adalah mempengaruhi yang 45 juta orang ini gitu. Makanya saya sekarang tiap hari sedang nulis buku nih Mbak, sedang nulis buku, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi ini bisa diterbitkan dan bisa membantulah gitu, membantu pemerintah dalam rangka menyadarkan masyarakat bahwa COVID itu ada gitu, COVID itu jahat gitu. Itu Mbak Ola. Oke.
Pak Arfan, kita lihat kan ya, upaya pemerintah kan tidak udah begitu ya, tidak habis-habisnya bahkan Betul. dibentuk satu tim ya yang khusus menangani ini, dan kemudian kita juga melihat berbagai data orang-orang yang terpapar COVID, kemudian juga jatuhnya korban. Kita juga tiap hari dapat update berapa orang yang terselamatkan, ya, berapa orang yang tidak terselamatkan, terutama yang ini nih, berapa orang yang tidak terselamatkan, dan kemudian kita juga lihat pergerakan dari jumlah makam yang bertambah, ya, tempat pemakaman COVID-19 ini juga bertambah begitu. Nah, apakah menurut Bapak ini ya semua fakta-fakta tadi tidak cukup ya untuk benar-benar bisa membuat mindset seseorang bisa berubah? Artinya apa sebenarnya yang membuat mindset seseorang itu demikian kerasnya, demikian sangat terbungkus dengan rapihnya begitu? Kalau menurut Pak Arfan itu apa? Kuat di apa sih, di belief-nya kah gitu ya? Di soal ya kalau udah belief kan gimana kita mau mengatakan apapun gitu ya, sulit gitu kan. Anda tidak yakin, tapi kalau saya yakin cantik. Anda mungkin saya tidak yakin saya cantik misalnya seperti itu. Tapi Pak Arfan ditahan penjelasannya karena saya Ya. tahu ini penjelasannya akan sangat dalam sekali begitu. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, tetap bersama dengan kami. Saya berharap saya tidak usah atau Anda tidak usah tunggu sampai mengalami sendiri COVID-19 baru berubah mindsetnya, tetapi nanti kita bahas apa yang membuat mindset ini sulit dirubah. Kita jeda ya, dan kami menantikan Anda bergabung di 0812 11 12 959.